Jadi minggu lalu gue ada menyebutkan tuh di video George Russell gue bahwa akan terdapat beberapa pembalap musim ini yang berada dalam tekanan besar, dan gue akan kembali bahas lagi salah satunya nih. Atau malah gak hanya dia berada dalam tekanan besar itu, Doi ini juga lagi gak jelas nih masa depannya seperti apa, dan sangat disayangkan karena Doi merupakan pembalap yang development dari musim rookie sampai sekarang tuh kelihatan banget developmentnya ya. Pembalap itu ialah Yuki Tsunoda, dan hari ini gue akan bahas mengapa case-nya seperti itu. Jadi bagi kalian penonton baru, mungkin gue perlu bahas dulu mengapa kita di sini membahas topik ini. Jadi Yuki join F1 di 2021 bersama AlphaTauri atau VCARB kita sebutnya sekarang. Ya, atau untuk fans jadul kalian bisa sebut Minardi ya. Dua alasan kenapa dia bisa debut di F1 pada musim 2021 ialah pertama karena performa apik di F2 pada musim rookie-nya bisa menjadi Rookie of the Year, dan tentunya backingan Honda. Mereka mau Red Bull, tim yang menggunakan mesin mereka, untuk memiliki satu pembalap Jepang di tim keluarga mereka. Tentu awalnya sangat rocky untuk Yuki, di mana dia tuh masih struggling dan dibantai sama Pierre Gasly. Namun Red Bull langkahnya mau ngasih dia waktu untuk berkembang, yang dimana ada pengaruh Honda juga dalam keputusan itu, gue yakin. Tapi hasilnya benar-benar terlihat ya, walaupun dikasih waktu pun, dan dia benar-benar ngedevelop ke arah yang benar. Namun tibalah Red Bull yang akan bekerja sama dengan Ford di RBPT mereka pada tahun 2026, dan Honda yang pisah dan pindah ke Aston di tahun yang sama, buat masa depan Yuki di F1 pada titik ini jadi sedikit abu-abu. Sebenarnya alasan Red Bull mempertahankan Yuki ya karena pengaruh Honda itu, tapi di saat yang sama Yuki juga tidak memberikan mereka alasan yang bagus untuk meng-kick dia. Jadi karena ya lihat sendiri ya kan, dia mampu mengalahkan rekan timnya yang diprediksi bakal mengalahkannya, dari Nick De Vries, Danny Ric, sampai Liam Lawson bahkan. Lalu tibalah Checo yang resmi out dari Red Bull setelah 2024, yang membuat Red Bull harus milih nih antara Liam Lawson atau Yuki Tsunoda yang menggantikannya. Dan pada akhirnya Liam lah yang terpilih, dan ya media pada kesel karena dari antara keduanya Yuki harusnya lebih layak dan harusnya lebih siap karena dia sudah cukup lama berada di tim sister Red Bull itu. Tapi seperti yang gue bilang tadi, pengaruh Honda yang telah berperan penting kenapa Yuki masih di F1 ternyata juga menjadi alasan kenapa dia tidak naik ke seat Red Bull itu. How the turntables. Gak adil ya bang, tapi begitulah hidup. Sekarang Yuki untuk musim kelimanya masih berada di sister team Red Bull, dan gue rasa dia juga menjadi pembalap akademi Red Bull terlama yang balapan untuk sister team mereka, dan ya itu tidak bagus ya, dan tidak enak untuk didengar. Sekarang gimana ke depannya? Karena gue kalau jadi Yuki, gue gak mau tuh lama-lama stay di VCARB, dan gue rasa Red Bull juga sudah siap-siap untuk merilis dia, karena ya gak tahu mau diapain nih orang ya kan. Tapi bang, kalau misal performa dia bagus, ya dimana udah hampir pasti bakal bagus lah harusnya ya, masa iya bakal dirilis begitu aja? Kayak alasannya gak masuk akal nih. Ya rumornya sih begitu, karena ya Honda kan udah gak di Red Bull, dan dia juga ya nggak tahu mau diapain ya kan, masa membangkit terus di VCARB ya kan. Dan Red Bull juga sudah mulai memproyeksikan Arvid Lindblad sebagai pembalap masa depan mereka bersama Isaac Hadjar di masa depannya. Pastinya itu juga harus membuat mereka merilis Yuki nanti cepat atau lambat. Namun ada juga sedikit harapan ya nih ya, dimana jika Liam Lawson underperforming dan Red Bull menjadi Red Bull yang kita kenal, ganas dengan perpindahan pembalap mereka atau mid driver swap itu, di mana Yuki naik ke Red Bull dan dites performanya dibandingkan Liam, itu bisa juga. Tapi sebenarnya gue tidak menyarankan itu, karena yang ada malah makin hancur aja gue liat Red Bull ini. Sangat meresahkan. Tapi dia harus kemana bang kalau misalnya nanti beneran keluar dari VCARB? Karena tidak banyak opsinya. Ya nggak salah, dan emangnya paling logis tuh ya ke Aston Martin seperti yang gue bilang tadi, karena mesin Honda itu. Cuman ini pun juga harus lihat situasi dua pembalap mereka. Jika Fernando Alonso secara mengejutkan pensiun setelah 2025, maka dia sudah pasti akan menjadi target utama Honda dan Aston Martin. Yaitu kalau Max pun gak banyak drama sama Red Bull ya, yang dimana gampangnya kalau itu terjadi ya Max ke Aston contohnya. Yuki bisa ke Red Bull kan, stay di Red Bull. Tapi gue rasa Nando masih mau stay sampai setidaknya 2026 sesuai kontraknya, dan menunggu sang avatar Adrian Newey benar-benar full time di Aston Martin. Lalu ya kita semua tahu ya, Lance Stroll. Tapi perlu kalian tahu, Aston Martin musim ini telah resmi terjun ke World Endurance Championship di Le Mans ya, di kelas hypercar. Dan jika Lawrence Stroll merasa bahwa Lance itu memang sudah tidak tertolong di F1, atau Lance Strollnya sendiri yang merasa dia perlu tantangan baru, ya Lance kan bisa pindah tuh ke World Endurance Championship, dan di sini Yuki masuk menggantikannya.
Kayak lineup Yuki dan Nando tuh kan lumayan juicy banget ya untuk 2026, ditambah Adrian Newey dan Honda gitu. Cuman ya kita perlu sadar bahwa ya Lance bakal tetap stay di Aston sampai entahlah mobil bisa terbang kali ya. Jangan so iya deh. Ya. Dan bad newsnya untuk Yuki, lineup Aston itu ya udah 95% lah sekarang tuh pasti bakal stay untuk 2026. Jadi ya amit-amitnya jika benar-benar terkick dan dia tidak punya tim lain yang mau ngambil dia, Yuki kan harus berada di sideline pada tahun 2026. Ya sangat disayangkan, regulasi baru, pembalapnya juga lagi bagus developmentnya, harus di sideline karena situasi yang gak jelas ini. Paling ya setidaknya jika itu terjadi, dia bisalah diambil Aston sebagai third driver untuk sementara. Seandainya Nando beneran pensiun setelah 2026, di 2027 dia bisa langsung naik tuh pasti. Jadi secara opsi tidak terlihat meyakinkan, dan safety car dia juga sudah dalam bahaya bahkan sebelum musim ini dimulai. Jadi javu sedikit ya sama tim sebelah. Namun saran gue ke Yuki musim ini ya fokus saja untuk tampil bagus dan lebih bagus dari yang sudah-sudah. Kalau bisa juga tetap behave ya, jaga perilaku ke timnya, khususnya di tim radio. Karena ya entah kenapa tiap kali dia ngoceh-ngoceh di tim radio, orang-orang Red Bull tuh kayak ngira kayak dunia tuh mau berakhir gitu ya. Padahal mereka juga punya Max Verstappen yang sama aja kelakuannya kalau di tim radio, kalau ngamuk-ngamuk ya. Plus gue juga ngomong gini karena ya tahu sendiri lah ya kan si Ben 10 dan FIA sekarang tuh gimana setelah mengeluarkan regulasi sumpah serapah. Tapi yang penting tampil bagus aja lah, dan jangan sampai kalah dari Isaac Hadjar. Kalau dia tampil bagus kan bisa jadi nanti ada tim-tim lain yang tertarik mau ambil dia. Jadi ya yang penting itu dulu, perform on track dulu, sisanya ya udah tunggu situasi dan nasib aja ya kan. Dan ingat juga yang gue bilang tadi soal mid driver swap itu. Walaupun itu gue nggak saranin, tapi kan kalau ada kesempatannya dan lu mau survive ya lu harus meraih segala kesempatan yang datang ke lu. Asik, jadiin quote sabi tuh. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa, bagi kalian yang sudah menonton, gue mau mengucapkan Thank you very much.